Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami doakan keselamatan dan kesuksesan bagi semuanya, terutama bagi yang sudah klik video ini. Salam sukses dari Khairil Anwar Half Series. Video ini berisikan pengalaman kami sebagai edukasi dalam hal manajemen dan aplikasi alat-alat berat, yaitu dalam hal menghitung kapasitas produksi alat, menghitung biaya produksi alat, serta bagaimana cara menghitung jumlah kebutuhan alat dan biayanya dalam suatu pekerjaan atau suatu proyek, seperti dalam pekerjaan konstruksi, pertambangan, perkebunan, atau pertanian. Penentuan alat yang tepat guna akan membuat pekerjaan tersebut tepat waktu dan biayanya pun rendah dengan hasil yang maksimal. Bila suka dengan video ini, tolong bantu like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya supaya banyak lagi pengalaman yang bisa kami bagikan dan kalian dapat mengikutinya. Bila ada pertanyaan atau saran, silahkan ditulis pada kolom komentar. Pada kesempatan kali ini, kami ingin menyampaikan pembelajaran dalam hal pengetahuan alat-alat berat, pompa, tongkang, dan kapal truk yang berhubungan dengan pekerjaan konstruksi dan pertambangan, serta sedikit tentang perkebunan atau pertanian. Semua yang kami sampaikan ini adalah berdasarkan pengetahuan dan pengalaman kami semata, yaitu selama kami bekerja dari tahun 1980 sampai dengan 2020. Baik pada saat kami di kantor maupun pada saat kami melaksanakannya langsung di lapangan. Dalam hal ini, kami juga mencetak dalam bentuk buku yang dapat dilihat dalam buku Khairil Anwar Half Series tentang manajemen dan aplikasi alat-alat berat. Sebelum kami menyampaikan hal ini, ada baiknya kami sampaikan terlebih dahulu alasan mengapa kita mesti belajar dan mengetahuinya. Tidak lain adalah agar kita bisa memahami fungsi dan tipe peralatan tersebut, serta bagaimana cara mengelolanya agar peralatan tersebut bisa memberikan manfaat sesuai dengan yang kita harapkan. Alasan-alasan tersebut antara lain: 1. Beberapa perusahaan seringkali menghadapi kesulitan dalam menentukan harga penawaran suatu proyek yang dapat dikerjakan sesuai dengan budget yang telah ditentukan, atau seringkali mereka hanya berhitung berdasarkan analisa umum dan sangat teoritis, yang kadangkala menjadi rugi karena analisa biaya yang telah dibuat itu tidak sesuai dengan realisasi di lapangan. Yang kedua adalah adanya kesulitan dalam menentukan jenis atau tipe serta jumlah alat-alat berat yang sesuai. Yang ketiga, adanya kesulitan dalam menentukan metode pelaksanaan atau aplikasi alat-alat berat yang sesuai dengan kondisi proyek. Sedangkan yang keempat adalah tidak sembarang alat-alat berat dapat digunakan untuk mencapai tujuan perusahaan, dan untuk itu harus dipilih yang tepat guna dan ekonomis, mampu berproduksi tinggi dengan biaya yang relatif rendah. Dalam pembelajaran di sini dibagi dalam 4 tahapan, yaitu yang pertama adalah tahapan pembelajaran berdasarkan jenis-jenis dan tipe peralatan tersebut, seperti jenis bulldozer, wheel loader, eskavator, dump truck, pompa, tongkang, kapal truk, dan lain-lainnya. Yang kedua, tahapan pembelajaran berdasarkan jenis-jenis material yang dikerjakan, seperti tanah merah, pasir, batu bara, atau jenis batuan lainnya. Yang ketiga adalah tahapan pembelajaran berdasarkan jenis-jenis sektor pekerjaannya,
seperti menghitung estimasi kebutuhan alat dan biayanya di sektor tambang batubara, sektor pekerjaan reklamasi, dan lain-lainnya. Yang keempat adalah tahapan pembelajaran proses pembuatan proposal suatu proyek. Ada beberapa hal penting yang dalam manajemen dan aplikasi alat-alat berat yang akan kami sampaikan nantinya adalah: yang pertama, bagaimana cara melaksanakan pemilihan alat-alat berat. Yang kedua adalah bagaimana cara memakai atau mengoperasikan alat-alat berat. Yang ketiga adalah bagaimana cara melaksanakan pemeliharaan alat-alat berat. Yang keempat adalah bagaimana cara menghitung kapasitas produksinya, serta bagaimana cara menghitung biaya pemilikan dan operasionalnya. Sedangkan yang kelima adalah bagaimana cara membuat suatu proposal dalam suatu pekerjaan atau proyek. Dalam hal kapasitas produksi dan biaya produksi yang akan kami sampaikan adalah: untuk jenis bulldozer, dozer shovel, wheel loader, eskavator, motor grader, motor scraper, kompaktor atau vibrator roller, dump truck, dan wheel tractor. Sedangkan peralatan lainnya adalah water pump, sand pump, tongkang atau barge, kapal truk atau dredger. Untuk menghitung jumlah kebutuhan alat dan biaya satuan produksinya, kami akan sampaikan berdasarkan jenis peralatannya, jenis materialnya, jenis sektor pekerjaannya, dan usulan dalam suatu proposal yang telah dibuat. Setelah mempelajari beberapa pengetahuan tentang alat-alat yang kami sampaikan, diharapkan nantinya kalian bisa menghitung biaya satuan produksi dari masing-masing peralatan, bisa menghitung jumlah kebutuhan alat dan total kebutuhan biaya suatu proyek, bisa membuat proposal suatu proyek, serta bisa melaksanakan manajemen pengendalian suatu proyek. Berikut ini adalah video yang ke-40, yaitu contoh kasus tentang pekerjaan pengadaan pasir bangka, yaitu dalam hal: 1. Menentukan jenis dan tipe alat-alat berat yang sesuai untuk pekerjaan tersebut. Yang kedua adalah analisa estimasi kapasitas produksi dan jumlah kebutuhan alat untuk masing-masing jenis dan tipe alat pada pekerjaan tersebut. Sedangkan yang ketiga adalah analisa estimasi biaya produksi dan biaya satuan untuk masing-masing alat berat yang digunakan. Ini adalah foto stockpile pasir bangka di Pelabuhan Muat. Berikut ini adalah contoh kasusnya. Kita disuruh menghitung pengadaan pasir bangka jika diketahui volume pasir yang dibutuhkan sebanyak 70.000 ton, sedangkan harga pasir di Pelabuhan Bangka sebesar Rp50.000 per ton. FOB, artinya harga sebesar Rp50.000 per ton ini harga di atas tongkang. Jadi yang bertanggung jawab untuk menaikkan pasir bangka ke atas tongkang adalah penjual pasir. Harga air bersih sebesar Rp30.000 per meter kubik.
Jarak dari pelabuhan muat ke pelabuhan bongkar sejauh 1.200 mil, sedangkan jarak dari lokasi pelabuhan bongkar ke stockpile sejauh 500 meter. Berat jenis pasir 1,3 ton per meter kubik. Kecepatan tongkang rata-rata 8 knots. Waktu penyelesaian proyek disediakan selama 3 bulan. Kita juga disuruh menghitung biaya produksi untuk masing-masing alat berat yang melakukan aktivitas pengadaan pasir bangka tersebut. Jawabannya adalah sebagai berikut. Proses pekerjaan pengadaan pasir bangka yang pertama adalah loading pasir ke atas tongkang yang dilaksanakan oleh penjual pasir, karena harga tersebut yang tadi disampaikan itu adalah harga FOB. Freight menuju pelabuhan bongkar menggunakan tongkang BG 230 feet. Unloading di pelabuhan bongkar menggunakan eskavator sebagai alat muat untuk mengisi dump truck. Kemudian dump truck ini mengangkut ke lokasi stockpile, sedangkan penumpukan di lokasi stockpile dilakukan oleh eskavator. Proses berikutnya adalah freight kembali ke pelabuhan bangka, yaitu dengan tongkang 230 feet ini. Dalam perhitungan di sini, alat-alat yang akan digunakan adalah tongkang dipilih BG 230 feet dengan kapasitas sekitar 3.500 ton. Eskavator yang dipilih adalah Komatsu PC 200, sedangkan dump truck yang dipilih adalah Hino FM 260 atau Mitsubishi PS 100. Ini kita laksanakan sebagai alternatif. Volume pasir sebesar 70.000 ton ini adalah volume pada kondisi gembur, sehingga tidak perlu dikonversi menjadi kondisi yang lain. Total volume pasir sama dengan total volume dibagi dengan berat jenisnya, sama dengan 70.000 ton dibagi 1,3 sama dengan 53.846 meter kubik kondisi gembur. Berdasarkan hasil survei diperoleh data sebagai berikut, yaitu untuk sewa alat berat dan tongkang. Harga sewa wheel loader WA 350 sebesar Rp150.000 per jam. Hydraulic excavator PC 200 Rp225.000 per jam. Untuk dump truck Hino FM 260 Rp125.000 per jam. Sedangkan untuk dump truck Mitsubishi PS 100 sebesar Rp75.000 per jam, dan tongkang 230 feet sebesar Rp400 juta per bulan. Untuk konsumsi BBM alat-alat berat dan tongkang, untuk wheel loader WA 350 19 liter per jam. Untuk eskavator PC 200 18 liter per jam. Untuk dump truck FM 260 15 liter per jam. Untuk dump truck Mitsubishi PS 100 5 liter per jam. Dan untuk tongkang 230 feet 90 liter per jam. Faktor koreksi dalam hal menghitung kapasitas produksi alat-alat berat ada 3 komponen, yaitu time efficiency,
0,83, machine availability 0,85, dan skills operator 0,75. Speed factor untuk wheel loader 0,8, bucket factor untuk wheel loader 1, waktu pindah gigi untuk wheel loader 0,2 menit, sedangkan waktu pindah gigi untuk dump truck 0,1 menit. Harga BBM sebesar Rp12.000 per liter. Biaya makan dan minum operator dan pembantunya Rp50.000 per orang per hari. Hari kerja rata-rata dalam 1 bulan 25 hari, dan jam kerja rata-rata 15 jam per hari. Alat-alat berat dibutuhkan untuk pekerjaan membongkar pasir dari atas tongkang untuk dibawa ke lokasi stockpile sejauh 500 meter dari pelabuhan bongkar. Ini adalah foto wheel loader sedang mengisi dump truck di pelabuhan muat di Bangka. Ini adalah tongkang dan tugboatnya sedang standby untuk diisi pasir Bangka. Ini adalah tongkang yang sudah terisi hampir penuh. Ini juga adalah foto tongkang sedang diisi pasir, di mana dalam foto ini ekskavator melaksanakan perataan agar tongkang ini rata dan terisi penuh. Ini adalah kondisi tongkang yang sudah terisi penuh dengan pasir Bangka dan siap menuju ke lokasi pelabuhan bongkar. Ini adalah foto ekskavator sedang mengisi dump truck dalam tahapan pembongkaran pasir dari atas tongkang ini di wilayah Riau. Demikian akhir dari video ini. Selanjutnya pada video yang akan datang, yaitu video yang ke-41, saya akan membahas dalam hal pengadaan pasir Bangka, yaitu menghitung jumlah kebutuhan alat dan biaya produksinya dengan kode video 20 BNK02. Untuk dapat notifikasi pada video berikutnya, tolong bantu like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar kalian selalu bisa mengikuti dan menonton video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah daftar schedule expose video-video yang sudah dan yang akan datang. Di sini tercantum tentang tanggal pengeluarannya. Video pertama tanggal 19 Juli 2021, berarti ini yang sudah keluar. Pada kolom ini adalah kolom kode dari topiknya, seperti pekerjaan pengadaan pasir laut. Ini kodenya 21,
PLT 01 berarti video pertama, yaitu tentang contoh kasus. Ini video ketiga, keempat, kelima, keenam, sampai ke-9. Berarti untuk pekerjaan pengadaan pasir laut ini ada 9 video. Sedangkan yang ini adalah topiknya tentang bulldozer yang akan dikeluarkan atau diekspos pada tanggal 19 Juli 2001 untuk video pertama dengan kode 02BDZ01, yaitu tentang pengetahuan dasar bulldozer ini. Dan seterusnya untuk atau bagi pemula sebaiknya menonton dari video-video ini mulai dari urutan 01, baru 02, 05, 03, 04, baru 05. Jadi berurutan mulai dari 01, 02, 03, 04, 05. Akan tetapi bagi yang sudah memahami tentang alat-alat berat dan sudah pernah bekerja di lapangan, lebih baik menonton berdasarkan jenis pekerjaannya. Seperti ini adalah pekerjaan pengadaan pasir laut. Pada pekerjaan pengadaan pasir laut ini, alat-alat berat atau peralatan lain yang terlibat dalam pekerjaan ini adalah kapal keruk, tongkang, water pump dan sand pump, eskavator yang long arm, eskavator standar, rigid dump truck 20 ton, rigid dump truck 5 ton, dan bulldozer. Sehingga peralatan yang di sini ini yang dibahas berikutnya, yaitu bulldozer, pas bulldozer, eskavator ini eskavator, dan seterusnya. Nah, ini dump truknya, ini water pump, sand pump, tongkang ada 3 video, kapal truk atau dredger ada 3 video. Pekerjaan pengadaan pasir Bangka akan diekspos pada tanggal 2 Desember 2021 dengan kode video 09 BNK 01. Ini adalah video pertama, ini kedua, ini ketiga, dan seterusnya. Beberapa peralatan di sini sudah diekspos sebelumnya, sehingga langsung dilanjutkan dengan pekerjaan pengadaan batu split. Ini pun peralatannya sudah diekspos juga, sehingga langsung pada pekerjaan pengadaan base cost yang akan diekspos tanggal 10 Januari 2022. Nah, ini tanda merah ini adalah sudah menginjak ke tahun 2022. Kode video pekerjaan pengadaan base cost adalah 11 BCS 01 dan seterusnya. Ini ada 10 video. Pada pekerjaan pengadaan base cost, di sini ada melibatkan wheel loader, motor grader, kompaktor yang belum diekspos pada video-video sebelumnya, sehingga disusulkan untuk ketiga alat berat ini. Wheel loader ada 4 video, motor grader ada 3 video, kompaktor ada 3 video. Kemudian dilanjutkan dengan pekerjaan pengadaan tanah merah dengan kode video ini. Nah, di sini ada tambahan alat-alat berat yang belum diekspos pada video sebelumnya, yaitu articulated dump truck dan heavy duty dump truck. Pekerjaan pengadaan tanah merah ini
ada 15 video. Ini sebagai tambahannya adalah video tentang sifat fisik material, ada 6 video. Motor scraper ada 3 video. Dozer shovel ada 4 video. Ini articulated dump truck ada 3 video, dan heavy duty dump truck ada 3 video. Kemudian dilanjutkan dengan pekerjaan pengadaan batu bara yang akan diekspos mulai 18 Juli tahun 2022. Ini ada 17 video. Kemudian dilanjutkan lagi dengan pengupasan lapisan batu bara atau overburden sebanyak 40 video. Akan tetapi semua peralatan dan perlengkapannya ini sudah diekspos pada video-video sebelumnya, sehingga tidak ada susulan. Untuk yang video-video yang akan datang sudah tidak akan membahas lagi tentang unit-unit atau jenis-jenis alat berat atau peralatan lainnya, akan tetapi akan membahas tentang proyek-proyek atau jenis-jenis proyeknya.